Oke, halo, selamat datang bagi semua penonton kami di luar sana. Perkenalkan, saya Liani Amanda dan di sini saya dengan beberapa teman saya pengen ngomongin tentang suatu isu. Kita kenalan dulu kali ya. Ada Jessica, halo Jess. Halo Hanif, halo Sharon, dan juga halo Nikita. Jadi gini, saya dan teman-teman saya itu habis melakukan penelitian tentang suatu isu yang cukup kompleks dan udah berlangsung lumayan lama, itu tentang Kosovo dan Serbia. Jadi mungkin kalau beberapa teman tahu, Kosovo itu adalah salah satu sub kawasan di Serbia yang memerdekakan dirinya secara sepihak. Nah, hal itu tuh yang kemudian ya makin seru lah sekarang. Mungkin kita langsung aja kali ya bahas dari Jessica. Apa sih sebenarnya akar utama dari permasalahan ini? Apakah faktor etnis kah, agama, ekonomi, atau apa? Bisa dijelasin? Ya, kali ya ini kalau menurut aku sendiri, faktor utama konflik dari Kosovo dan Serbia ini, itu karena masalah etnis dan juga agama. Seperti yang tadi udah dijelasin, kalau sebenarnya sebelum, memerdekakan diri, Kosovo ini merupakan provinsi dari Serbia. Tapi di Kosovo sendiri, etnis mayoritasnya adalah etnis Albania dan kebanyakan, itu memeluk agama Muslim. Nah, sebelumnya, waktu Presiden Tito itu menjabat sebagai Presiden Yugoslavia, Kosovo ini mendapat status otonomi khusus dan juga hal itu membuat Serbia menjadi khawatir karena takut Kosovo mungkin bakalan minta status republik penuh. Dan untuk soal Yugoslavia, mungkin Kak Hanif bisa menjelaskan lebih dulu. Oke, mungkin langsung saja mungkin yang moderator. Iya, Kak. Ya, Hanif bisa di... mungkin kita dimulai dari Yugoslavia dulu ya. Soalnya kan faktor utama, kalau menurut saya sendiri, kita tidak bisa membahas suatu konflik tanpa membahas sejarahnya. Nah, kalau menurut saya sendiri, kalau faktor utama konflik ini tidak bisa dititikberatkan pada satu aspek. Ada banyak hal, ada aspek ekonomi. Waktu itu memang terjadi resesi, itu kan kalau misalnya terjadi resesi, masyarakatnya pasti tidak puas gitu kan terhadap negaranya. Apalagi kalau misalnya negaranya lemah seperti Yugoslavia gitu. Ada juga bosnya mereka tuh beda-beda orangnya, ada orang Serb, ada orang Kroasia, ada orang Slovenia, ada orang Bosnia, ada orang Albania, ada orang Macedonia gitu kan, ada banyak banget. Nah, ada juga yang bilang kalau misalnya sebelum itu, sebelum runtuh kan dipimpin sama ada namanya Josip Broz Tito. Nah, dia tuh nggak punya afiliasi etnis manapun, dia komunis gitu, dia komunis sebelum dia etnis mana atau misalnya afiliasi mana. Nah, habis itu yang berusaha menggantikan Tito tuh orang-orang yang ada afiliasinya kental banget dan bahkan cenderung nasionalis. Salah satu diantaranya adalah Slobodan Milosevic yang dia kemudian nasionalis, menjadi nasionalis Serbia gitu. Nah, untuk Kosovo sendiri tadi mungkin sudah dijelaskan di awal oleh Jessica, cuma mungkin akan saya eksplisitkan lagi di satu aspek ya, nasionalisme Serbia. Nah, memang nasionalisme dan etnis minoritas ini jadi masalah di mana-mana di Eropa. Kita tahu ya Eropa dan sekitarnya lah ya. Kita tahu ada orang-orang Skotlandia yang kemarin minta cabut, ada orang-orang Kurdi yang selalu protes di Turki, ada orang-orang Katalan dan Bas di Spanyol gitu. Nah, mungkin tadi di awal saya sempat menyebutkan Turki. Nah, itu adalah contoh yang mau saya pakai. Kenapa? Saya kasih contoh di kawasan Turki Barat ada kota namanya Diyarbakir. Nah, itu tuh mayoritasnya orang Kurdi, mungkin lebih dari 70-50% lah. Sedangkan mereka tuh budayanya orang Kurdi, bahasanya orang Kurdi, tapi mereka dipaksa menjadi orang Turki lah, istilahnya kayak gitu, karena mereka warga negara Turki. Nah, di sini juga sama, Kosovo ini, dia tuh suatu daerah di dalam Serbia, tapi itu mayoritasnya orang Albania, bahasanya orang Albania, kulturnya orang Albania, tapi dia dipaksa jadi orang Serbia. Nah, ini yang kemudian jadi masalah gitu. Orang-orang yang seperti itu tentu saja melawan gitu kan, karena represi kultural itu kan salah satu pelanggaran paling mendasar lah atas hak-hak hidup seperti itu. Apalagi kemudian kita memperhitungkan ada namanya Greater Serbian Movement, orang-orang Serbia yang mau nggak cuma daerahnya sekarang, tapi daerah-daerah yang dulu jadi punya bagian Serbia, sekarang juga mereka pengenin jadi bagiannya Serbia juga gitu. Nah, itu yang sebenarnya kalau menurut saya kita bisa mulai bahas Kosovo dari sana. Kembali, silakan.
Mungkin boleh Jessica dijelasin lebih lanjut gimana sih Kosovo sama Serbia tuh sekarang? Nah, mungkin biar lebih paham lagi aku jelasin alur kenapa bisa terjadi konflik ini. Jadi seperti yang udah aku mention tadi, kalau waktu di pemerintahannya Joseph Broz Tito, Kosovo ini dapat status otonomi khusus. Tapi waktu Slobodan Milosevic ini menjabat sebagai presiden, pada tahun 1987, ia menghapus status otonomi itu dan mengirim pasukan untuk membubarkan pemerintah Kosovo dengan alasan untuk melindungi etnis Serbia yang adalah minoritas di situ. Nah, sejak pemerintahannya Milosevic ini, etnis Albania Kosovo banyak sekali mendapatkan diskriminasi. Lalu pada tahun 1991, Kosovo ini mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai tanggapan terhadap pemerintahannya Milosevic. Tapi pemerintah Serbia menanggapi hal tersebut dengan mengambil tindakan seperti memecat pekerja yang memiliki etnis Albania, lalu mengirim pasukan polisi di wilayah Kosovo, juga melarang kegiatan belajar menggunakan bahasa Albania. Nah, untuk merespon tindakan pemerintah Serbia, para pemimpin Albania Kosovo akhirnya memulai gerakan perlawanan damai pada awal 90-an dan dipimpin oleh Ibrahim Rugova. Namun gerakan itu gagal sampai akhirnya mereka membuat suatu pergerakan yaitu Kosovo Liberation Army atau KLA. Sejak kemunculan KLA ini banyak sekali konflik yang terjadi di Kosovo, seperti serangan polisi Serbia, lalu konflik ini menjadi puncak konflik ini itu pada tahun 1998 sampai 1999, di mana terjadi konflik antara paramiliter Serbia dan juga Kosovo. Lalu tahun 1999 akhirnya NATO mulai mengintervensi konflik ini dan pada tahun 2008 Kosovo akhirnya mendeklarasikan kemerdekaannya secara sepihak dan tentunya tidak diakui oleh pemerintah Serbia. Begitu. Oke, kalau misalkan dirangkum bisa dibilang yang ngakari masalah ini adalah banyak ya, ada etnis, ada agama, ada ekonomi, ada budaya, dan lainnya. Tapi kan tadi sempat disebut kalau misalkan akhirnya dari perseteruan ini menghasilkan adanya kemerdekaan secara sepihak pada tahun 2008, ya kan? Mungkin dari situ, setelah itu, apakah sudah ada intervensi dari aktor internasional untuk mewadahi peace building yang dilakukan dalam konflik Kosovo ini. Tapi sebelum ke situ mungkin bisa dijelasin dulu kali, peace building itu apa sih? Mungkin Sharon bisa mulai. Oke, thank you kali ini. Jadi ngomongin peace building, sebenarnya peace building itu apa sih? Jadi berdasarkan beberapa ahli ya, peace building itu secara gamblang adalah pembangunan peace yang akan bertahan untuk jangka waktu yang panjang. Nah, peace building ini dilakukan setelah konflik itu sedikit mereda. Jadi berbeda dengan yang dilakukan sebelum terjadinya konflik, itu bisa disebut sebagai aksi preventif. Nah, peace building ini dilakukan setelah konflik itu sedikit mereda. Walaupun tujuannya juga pasti mencegah perang terjadi lagi, namun kalau peace building ini mencegahnya perang berkelanjutan gitu. Nah, untuk bertahan tuh gimana caranya? Kalau kasus Kosovo ini yang dibutuhkan adalah relationship building antara kedua pihak yang berkonflik, antara Kosovo dan Serbia, yang harus berlangsung terus-menerus dan dalam jangka waktu yang panjang, supaya nggak cuma sementara, tapi ada budaya peace yang dibangun dari internal mereka sendiri. Nah, kalau ngomongin tentang aktor internasional dan intervensi, itu pastinya diperlukan banget untuk menyelesaikan konflik antara dua pihak kayak gini, karena kalau misalnya udah berlangsung lama gini, susah untuk kedua Kosovo dan Serbia itu tiba-tiba berinisiatif sendiri, mereka berhenti perang. Makanya perlu ada intervensi dan support dari pihak eksternal. Nah, udah ada nih dari NATO dan PBB. Bahkan PBB sendiri juga membentuk misi khusus untuk melaksanakan peace building di Kosovo, yaitu UNMIK atau United Nations Interim Administration Mission in Kosovo. Nah, UNMIK ini memiliki beberapa alokasi tanggung jawab sendiri untuk masalah Kosovo ini. Contohnya, itu sesuai dengan elemen-elemen peace building juga, ada state building dan nation building. Yaitu mereka bertanggung jawab untuk menetapkan status wilayah, otonomi, dan pemerintahan sendiri. Ada demokrasi building, itu mereka bertanggung jawab untuk membangun lembaga-lembaga demokrasi.
Kemudian ada juga security building, mereka bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban, menjaga hak asasi manusia, kemudian mereka harus memastikan masyarakat sipil yang mengungsi itu aman. Nah, segitu aja dari intervensi aktor internasional. Oke, mungkin bisa dilanjutin sama Hanif nih. Apakah intervensi peace building ini tuh membantu atau malah memperburuk keadaan di Kosovo dan Serbia? Ya mungkin kita bisa mulai dari awal, ya jangan dari awal banget sih, tadi kan sudah dijelasin dasar-dasarnya peace building sama teman kita. Nah, cuma memang konsepnya dari peace building sendiri ini tuh banyak dikritik sama banyak orang gitu. Nah, coba kita mulai dari bahwa peace building itu kan dia negara-negara lain lah istilahnya, Amerika, Eropa Barat dan sebagainya, dia datang ke Kosovo untuk coba nyelesain permasalahan yang katanya Serbia tuh permasalahan domestik gitu. Nah, apa urusannya mereka ada di sana itu? Kita mulai dari sana. Nah, di situ kita bisa bergantung pada konsep namanya responsibility to protect, bahwasannya suatu pemerintahan itu dia cuma bisa bilang bahwasannya itu tuh urusannya dia kalau misalnya dia bisa ngurus gitu warga negaranya. Kalau misalnya terbukti kayak kemarin Slobodan Milosevic itu nggak bisa bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi sama warga-warga di Kosovo, ya berarti memang orang bisa intervensi. Nah, tapi kita harus memperhatikan nih intervensi ini benar apa enggak gitu. Nah, karena kalau misalnya tadi ditanya apakah sudah berhasil atau belum, sebenarnya kalau misalnya kita bahas, kita bilang memperburuk keadaan, sepertinya tidak juga gitu. Karena memang situasi sekarang tentunya lebih baik dibandingkan dengan waktu dulu perang Kosovo. Nah, sedangkan di sisi lain kalau misalnya kita bilang berhasil gitu, tidak juga gitu. Kosovo sampai sekarang belum benar-benar merdeka, lalu masih di banyak lah sentimen, meskipun Milosevic Praljak itu sudah diadili sama Mahkamah Internasional, tapi kan sentimen ini, sentimen nasionalisme Serbia, sentimen bahwasannya Kosovo itu miliknya orang Serbia itu kan masih belum berhenti gitu. Peace building itu masih belum mencapai sana gitu, dan peace building mission dari UN juga belum bisa sepenuhnya, bukan sepenuhnya, belum bisa secara signifikan lah istilahnya untuk menggali akar permasalahan dari konflik di Kosovo ini gitu. Nah, memang kalau misalnya menurut saya sendiri, peace building itu nggak cuma bisa kita bilang, oh Serbia jangan berperilaku seperti itu, Serbia harus adil terhadap orang-orang Kosovo, tapi harus ada sesuatu yang konkret, harus dipaksa lah istilahnya. Serbia kalau misalnya kamu tidak terus-terusan berperilaku seperti itu terhadap Kosovo, misalnya nanti ada, misalnya nggak tahu lah ya, ada sanksi atau misalnya apa gitu, harus seperti itu kalau misalnya kita emang mereka mau Serbia untuk secara serius mengurus Kosovo. Mungkin kalau dari saya seperti itu. Oke, kalau misalkan dirangkum bisa dibilang kehadiran aktor-aktor ini cukup membantu ya kondisi yang ada sekarang. Dan emang bisa dibilang kalau misalkan ya Kosovo dan Serbia ini tuh membutuhkan wadah, membutuhkan intervensi untuk menciptakan peace building, untuk menciptakan sustainable peace, bukan perdamaian sementara aja, tapi yang berkelanjutan gitu kan ya. Mungkin di sini bisa dilanjutin dengan sebenarnya siapa sih aktor yang sebaiknya terlibat dalam pembentukan peace building ini? Apakah PBB, ataukah NATO, ataukah Uni Eropa, atau sebenarnya lebih baik sendiri aja sih? Mungkin bisa dimulai dari Nikita. Oke, jadi pertanyaannya itu, siapa sih sebenarnya aktor yang secara keseluruhan bisa membantu mengatasi konflik Kosovo ini? Jadi seperti yang tadi udah dibilang sama Sharon dan juga Kak Hanif, bahwa udah ada banyak nih organisasi internasional yang turut bantu konflik Kosovo ini. Sebenarnya NATO dan PBB itu sebenarnya udah menjalankan fungsi dan tujuannya dengan baik, karena seperti yang kita tahu, NATO itu bersama dengan Dewan Keamanan PBB itu turut tangan membantu mengatasi konflik Kosovo ini. NATO juga bekerja sama dengan UNMIK atau United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, menghasilkan suatu perjanjian untuk mengatasi konflik Kosovo ini. Nah, perjanjiannya itu memiliki 7 poin utama, yaitu yang pertama itu menetapkan otonomi dan pemerintahan Kosovo itu sendiri. Yang kedua, melaksanakan tugas pokok pemerintahan sipil seperti layaknya negara-negara pada umumnya. Yang ketiga itu membangun lembaga-lembaga demokrasi dan lembaga pemerintah. Yang keempat itu mendukung rekonstruksi infrastruktur dan pemberian bantuan kemanusiaan. Yang kelima itu
menjaga hukum dan ketertiban, yang keenam melindungi dan memajukan hak asasi manusia, dan poin yang ketujuh itu berkaitan erat dengan poin yang keenam, yaitu karena adanya perlindungan hak asasi manusia, UNMIK juga memastikan bahwa baik pengungsi maupun tentara yang berjuang dalam Kosovo itu harus kembali ke Kosovo dengan aman. Nah, selain itu, UNMIK juga mengusulkan bahwa sebenarnya Kosovo itu layak kok untuk jadi negara yang berdiri sendiri, karena Kosovo itu telah melakukan komisi pemilihan umum di tahun-tahun sebelumnya dalam memilih pemimpinnya. Mungkin dari saya segitu sih. Oke, mungkin boleh lanjut ke Sharon. Gimana nih pendapatnya? Oke, jadi aku setuju sih sama yang tadi kita bilang bahwa yang dilakukan PBB sama NATO itu sudah baik. Namun mereka sudah mau membantu. Selain itu juga seperti yang Kak Hanif bilang, si Kosovo sama Serbia ini memang butuh juga intervensi dari eksternal karena dari untuk perang yang berlangsung sudah lumayan lama, agak sulit untuk kedua pihak ini dengan sendirinya mau berdamai. Bahkan faktanya internalnya dalam Kosovo sendiri itu belum solid. Sebagian masyarakat ada yang emang mau merdeka, tapi sebagian juga menuntutnya kita merge aja, bergabung dengan negara yang sudah ada. Jadi lebih baik memang dimulai dari resolusi yang bisa dibilang sedikit ringan, seperti R2P yang dimulai dari melindungi rakyat, masyarakat sipil. Baru saat kedua pihak ini sudah mereda dari akar permasalahannya, dapat dilanjutkan dengan pembangunan peace building yang lebih berat, seperti struktur pemerintahannya. Karena bagaimanapun juga, kedua aktor eksternal ini bukan merupakan bagian dari Kosovo dan Serbia itu sendiri. Mereka harus menghargai kedaulatan masing-masing pihak. Sesuai dengan kajian konflik sendiri juga, kalau intervensi itu susah efektif kalau memang dari pihak-pihak yang berkonflik itu belum mau dan belum bisa untuk berdamai. Malah memungkinkan untuk konflik itu semakin memanas. Oke, kalau misalkan kita rangkum semua nih dari awal kali ya, bisa dibilang isu Kosovo dan Serbia ini merupakan isu yang sangat kompleks karena melibatkan beberapa faktor, melibatkan beberapa aktor internasional juga. Dan di sini ada dua landasan hukum yang bertentangan nih dalam isu ini. Itu pertama, di sisi pertama kita harus melindungi dan menghargai kedaulatan Serbia sebagai negara, tapi di sisi lain juga hal yang dilakukan Serbia itu melanggar loh hak asasi manusia dengan kejahatan dan diskriminasi terhadap rakyat minoritas itu. Tapi mungkin lebih lanjut lagi, udah karena ya Kosovo udah memerdekakan dirinya sendiri dan sudah diakui oleh beberapa negara juga. Tahap yang sekarang perlu diperhatikan dan diberi fokus lebih adalah peace building ini sendiri untuk menciptakan kedamaian yang berkelanjutan. Nah, saya setuju dengan beberapa teman di sini semua, kalau misalkan emang Kosovo dan Serbia ini membutuhkan aktor ketiga, membutuhkan aktor internasional untuk mewadahi terciptanya peace building ini. Tapi mungkin benar harus hati-hati ya, karena kadang kalau misalkan adanya aktor internasional bisa merumitkan dan mengkomplekskan isu yang sebenarnya udah kompleks banget gitu. Nah, saya juga setuju kalau misalkan ya lebih baik UN gitu ya, atau ya Uni Eropa gitu untuk melandasi peace building ini. Dan saya juga setuju kalau misalkan lebih baik dari hal-hal kecil dulu kayak gitu ya Sharon ya, harus dari hal-hal yang supaya menyamakan dulu nih yang di dalamnya gitu, supaya mau nggak nih aktor luar tuh masuk. Mungkin hal kecilnya bisa dimulai dari misalkan Kosovo itu menawarkan kerjaan kepada masyarakat minoritas Serbia yang masih ada di negaranya untuk bergabung dalam tenaga ahli militernya. Dari situ kan ada political message yang bisa berkembang. Kalau misalkan, Kosovo sama Serbia itu udah nggak apa-apa. Gitu. Antar rakyatnya ini, antar kaum etnis yang berbeda ini udah nggak apa-apa. Gitu. Mungkin dari hal-hal kecil seperti itu dulu kali ya. Mungkin gitu aja diskusi kita malam hari ini. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah hadir di sini. Dan buat penonton di luar sana, semoga podcast kali ini bermanfaat. Sekian.
Sekian dari kami, terima kasih.